Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur pada hari yang luar biasa ini kita semua dapat kembali beribadah kepada Tuhan. Saya yakin dan percaya semua karena anugerah Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Pada saat ini mari kita siapkan hati kita akan masuk dalam hadirat Tuhan, kita akan menyembah Tuhan. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak Yahweh atas segala kebaikan Tuhan pada sepanjang minggu yang telah berlalu. Terima kasih buat penyertaan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Hingga kami boleh ada sampai saat ini semua karena anugerah-Mu. Saat ini kami datang Tuhan ke hadapan-Mu. Kami mau menyembah Tuhan, kami mau meninggikan nama Tuhan. Biarlah hanya nama-Mu yang ditinggikan di tempat ini ya Bapa. Biarlah semua apa yang kami miliki kami persembahkan semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati kami semua Tuhan, biar kami bisa memfokuskan hati kami untuk kami bisa menyembah Tuhan pada saat ini. Hadirlah dalam hati kami Tuhan, kami siap untuk menyembah Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Mari kita menyembah Tuhan, kita angkat pujian ini bersama-sama.
Terima kasih.
usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, saat kami lemah, kaulah kekuatan kami. Kau kuatku, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, setiap hati kita puji Tuhan. Ku nyanyi haleluya, kami sembahyang haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Kau hebat Tuhan, sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, namamu dahsyat Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sambut puji nama Tuhan, nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita memberikan pujian yang terbaik buat Tuhan kita. Mari kita angkat pujiannya bersama-sama. Yesus, kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, kaulah sumber kuatku. Lembah yang telah ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Mari angkat tanganku, katakan, ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat, Tuhan yang perkasa, berkuasa selamanya. Yesus, kau kekuatan
Engkau beserta kami Tuhan, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku, oleh kuasa Yesusku. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, segala bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Tuhan yang perkasa, berkuasa selamanya. Dengan iman kita katakan, ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Tuhan yang perkasa, berkuasa selamanya. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Tuhan yang perkasa, berkuasa selamanya. Berikan sorak-sorak yang paling meriah buat Tuhan kita. Terpujilah nama Tuhan. Tiba saja kita akan menyaksikan pengumuman sepekan. Shalom, bagaimanakah kabar Bapak Ibu Saudara di weekend kali ini? Saya percaya semuanya penuh sukacita dan penuh semangat di hari Minggu yang luar biasa ini. Bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali beribadah di GPP Ision, kami mengucapkan selamat datang. Bersama saya Heni, mari kita simak beberapa informasi mengenai kegiatan seputar gereja kita yang kami rangkum dalam Weekly News. Demikianlah Weekly News minggu ini. Selamat hari Minggu, Bapak Yahweh memberkati. Dadah. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidup
rasanya bisa berjumpa di minggu pertama di dalam bulan Juni. Saya percaya bahwa cinta kasih Tuhan, kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan terus dilimpahkan dalam kehidupan kita. Saya percaya biarlah dalam apapun yang terjadi, saya percaya bahwa kasih, kemurahan Tuhan yang akan melimpah dan Dia akan memelihara kehidupan kita. Akan dalam masa-masa saat ini yang mungkin masa yang cukup berat untuk kita lewati bersama, saya percaya bahwa penyertaan Tuhan sempurna bagi kita. Dan di dalam minggu pertama dalam bulan ini, sebentar juga kita akan mengadakan perjamuan kudus. Dan kita masuk di dalam satu tema, yaitu bagaimana kita bisa bertumbuh di dalam krisis, kita bisa bertumbuh dalam badai. Dan saya percaya bahwa Tuhan menghendaki kita untuk bisa bertumbuh ke segala arah. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Kami sungguh bersyukur untuk kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Engkau begitu baik, Engkau begitu luar biasa. Kasih-Mu tidak pernah berubah dahulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Kami ada pada saat ini juga semua karena kemurahan Tuhan. Engkau mengajar kami, Engkau mendidik kami, Engkau menuntun kami, Engkau menyertai kami. Dan kami percaya bahwa itulah janji kebenaran firman Tuhan. Biarlah pada saat ini juga Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan sabda firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami, ajar kami, tuntun kami, sehingga kami menjadi orang-orang yang benar-benar sesuai dengan kehendak-Mu. Dan kalau ada jemaat-Mu yang saat ini mengalami keletihan, mengalami keputusasaan, mengalami sakit, penyakit, mengalami jalan buntu saat ini juga, kami percaya bahwa firman Tuhan yang kami akan dengar bersama-sama akan membawa kami untuk kami terus melangkah bersama-sama dengan Engkau. Karena kami percaya bahwa pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Tuhan, tolong kami, bimbing kami sekali lagi Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan setiap firman yang kami dengar menjadi benih yang hidup, yang akan tumbuh dalam hati kami yang terbaik, dalam tanah yang kami perbaik, yang akan menghasilkan 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Dan semuanya untuk dipergunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Jadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada saat ini terambil dalam kitab Roma pasal yang kelima. Kitab Roma pasal yang kelima, ayat yang pertama sampai ayatnya yang kelima. Jemaat Tuhan bisa baca bersama-sama dengan saya di kitab Roma pasal yang kelima, ayat yang pertama sampai ayat yang kelima, atau di layar. Saat ini jemaat Tuhan bisa membaca bersama-sama. Saya akan bacakan dan kita akan menyimak pembacaan firman Tuhan secara perlahan-lahan. Roma pasal 5 ayat yang pertama dikatakan, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Tuhan. Oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Ayat yang kedua, oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk dan oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Tuhan. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan kita itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Tuhan telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Bacaan firman Tuhan ini adalah suatu pengajaran yang diberikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, yang menjelaskan bagaimana kita dibenarkan oleh karena kasih karunia, kita dibenarkan, kita diselamatkan karena iman yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Tapi ketika kita membaca lebih jauh dalam bagian-bagian ayat yang tadi kita barusan baca bersama, saudara akan menemukan satu bagian menarik, dan ini akan menjadi suatu perenungan kita tentang ayat yang ketiga dikatakan. Dan bukan hanya itu saja, yaitu bicara tentang iman, kasih karunia, dan kemurahan Tuhan. Dikatakan bahwa ayat yang ketiga, kita malah bermegah juga dalam, sama-sama dan saya katakan, kesengsaraan kita. Kita bermegah di dalam kesengsaraan kita. Kita selalu berpikir bahwa kehidupan di dalam Tuhan adalah kehidupan yang sepertinya jalan mulus. Kita beranggapan bahwa ketika kita bersama-sama dengan Tuhan tidak ada masalah. Dan kita berharap bahwa itu terjadi dalam kehidupan kita. Tapi ketika saya membaca kebenaran firman Tuhan ini, saya diingatkan kembali bahwa ketika di dalam ayat 1 dan kedua bagaimana kita dibenarkan oleh iman, kita mendapatkan kasih karunia atau anugerah Tuhan. Tapi kemudian ketika kita masuk, kita sudah menerima anugerah, ada bagian kita bermegah, kita menikmati di dalam kesengsaraan kita.
dan dijelaskan kenapa kita menikmati, kita harus masuk dalam itu kesengsaraan. Dikatakan karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Ketika ada sengsaraan kita semakin tekun. Itu yang Paulus ingin jemaat di Roma mengalami. Ya, bukan berarti Paulus ingin mengikat sengsara, bukan. Tapi Paulus mau menguatkan mereka bahwa melalui kesengsaraan itu mereka justru bisa bertekun di dalam Tuhan. Ketika saat ini kita mengalami suatu tanda kutip kesengsaraan, krisis dalam kehidupan kita, apa yang nampak dalam kehidupan kita? Saya catat ada setidaknya hari-hari ini dunia lagi mengalami 3 krisis ini. Yang pertama adalah namanya krisis kesehatan. Saat ini kita sudah mendengar bahwa di Indonesia sendiri begitu banyak kota-kota yang sudah mengalami penyakit COVID-19 ini. Bahkan tempat saya tinggal di Sulawesi Tengah, Kabupaten Lubuk Banggai. Berapa minggu lalu, 2 minggu lalu, hal yang cukup menghebohkan di kota kami bahwa ternyata ada 4 orang yang dinyatakan positif COVID-19 ini. Dan ketika itu terjadi dan sempat di kota Lubuk sempat orang-orang mulai takut untuk keluar dan segala macam, dan memang ada pembatasan juga. Dan sesungguhnya bahwa ini menjadi satu krisis dalam zaman kita, dalam musim kita yang saat ini kita hidup. Krisis kesehatan ini menjadikan suatu manusia menjadi perlu berjaga-jaga, perlu mengantisipasi. Bahkan ada yang kemudian sampai hidup dalam ketakutan, mengunci diri dan tidak sama sekali tidak boleh tidak keluar. Dan memang itu anjuran pemerintah, tetapi ada kemudian ketika dia tidak keluar pun dia mengalami ketakutan ketika dalam rumah. Dan ketika krisis kesehatan ini terjadi, saya sempat singgung beberapa minggu lalu juga mengatakan bahwa ini berdampak dalam krisis ekonomi. 2 juta orang, saya nggak tahu sekarang mungkin lebih orang sudah di PHK di Indonesia. Krisis ekonomi ini menjadi satu ketakutan. Saya dengar berapa banyak kabar bahwa jangan sampai kasus 97, 98 ya krisis moneter itu terjadi kembali, ada kerusuhan, penjarahan. Kita berdoa di dalam nama Yesus itu tidak terjadi. Tapi sekali lagi bahwa krisis kesehatan mempengaruhi ekonomi dan akan berdampak kepada krisis ekonomi. Dan ada bagian yang lebih menarik lagi bahwa krisis kesehatan dan ekonomi ini berdampak dalam krisis kerohanian. Ketika seseorang mengalami gangguan kesehatan, ketika seseorang mengalami kekurangan dalam bidang ekonominya, ini berdampak terhadap kerohanian seseorang. Bagaimana hubungan kita dengan Tuhan, bagaimana iman kita, bagaimana pengharapan kita, bagaimana sukacita kita dalam kehidupan kita, itu seringkali dipengaruhi oleh kesehatan dan juga ekonomi. Ayo bersukacita, wah pastor bagaimana saya bisa bersukacita? Untuk makan saya susah. Dan betul banyak orang yang saat hari ini orang yang lagi bergumul untuk mencari kerja, mencari makan. Dan ini kenyataan yang kita alami saat ini. Dan saya percaya bahwa kehidupan kita pun yang hidup mungkin kita nggak mengalami ketiga krisis ini, tapi saya percaya bahwa kita mengalami dampak dari ketiga krisis ini. Dan menjadi pertanyaan bagi kita, bagaimana kita melihat bahwa krisis ini dipakai Tuhan dengan sedemikian rupa untuk hal yang mulia yang Tuhan persiapkan. Atau satu ayat yang kita sering dengar yaitu Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-28 dikatakan seperti ini. Kita tahu sekarang bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Itu bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Dikatakan bahwa Tuhan turut bekerja. Tuhan ada di dalam setiap hal. Tuhan memiliki satu rencana di dalam segala hal. Dikatakan untuk mendatangkan kebaikan. Sama-sama dan saya katakan mendatangkan kebaikan. Kita harus menyadari ini ada hal yang menarik bahwa ketika kita membaca dalam Roma 8 ayat 28, hal yang pertama bahwa Tuhan memegang kendali dalam kondisi apapun juga. Apapun yang kita alami ada Tuhan. Bahkan ketika kita hari ini bergumul untuk keluarga kita, mungkin kita sudah gak bisa bekerja dan kita kehilangan pekerjaan dalam kehidupan kita. Saya mau katakan bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan saudara. Ketika kita mengalami keputusasaan, saya percaya bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan saudara mengatakan bahwa aku akan memberikan engkau kekuatan. Hal yang kedua bahwa ada rencana Tuhan.
di dalam kehidupan yang kita alami saat ini. Kalau saudara melihat dalam perjanjian lama, orang-orang yang pernah mengalami krisis, mereka adalah orang-orang yang kemudian singkat cerita ada rencana Tuhan di balik krisis yang mereka lewati. Yusuf dalam krisis dia ketika dia kehilangan figur daripada orang tuanya, ketika saudara-saudara menjual dia, dia mengalami krisis dalam kehidupannya. Tapi justru melalui krisis itu Yusuf menjadi orang yang hebat. Ada begitu banyak orang-orang yang mengalami krisis, tapi ada rencana Tuhan yang luar biasa di balik krisis yang mereka alami. Dan hal yang ketiga, bahwa ada rencana Tuhan yang baik, bukan hanya rencana Tuhan yang asal-asalan. Hal yang ketiga dalam ayat ini bahwa dikatakan ada rencana yang baik, ada rencana yang indah dalam kehidupan kita. Tapi pertanyaan, bagaimana kita tetap bisa hidup dalam rancangan Tuhan? Bagaimana kita tetap mengasihi Dia meskipun apapun yang terjadi dalam kehidupan kita? Ada satu pujian mengatakan, apapun yang terjadi di dalam hidupku, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Amin. Saya percaya bahwa apapun yang terjadi, dengan iman kita mengatakan bahwa Tuhan Yesus baik. Sama-sama dan saya katakan, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Ketika kita mulai melihat krisis-krisis yang terjadi bagi sekeliling kita, bahkan mungkin hari ini kita mengalami krisis dalam kehidupan kita. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana kita bisa terus bertumbuh? Bagaimana kita menjadi pribadi yang tidak stagnan, tidak mandek, atau bahkan mati, tapi kita terus bertumbuh. Karena saya katakan tadi bahwa krisis kesehatan dan ekonomi akan mempengaruhi krisis dalam kerohanian seseorang. Hal yang pertama, bahwa ketika kita mengalami satu kondisi krisis dalam kehidupan kita, hal yang kita bisa lakukan untuk kita bisa terus bertumbuh di dalam Dia, agar iman kita tidak mati, agar kerohanian kita tetap tumbuh, agar roh kita terus menyala-nyala. Yang pertama, bahwa kita harus melekat kepada Tuhan. Sama-sama dengan saya katakan, melekat kepada Tuhan. Mazmur 91 ayat yang ke-14 dikatakan, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Ayat yang ke-15, bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Ketika kita menyadari bahwa ada krisis yang kita alami, yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Bisnis kita yang mungkin diambang kehancuran, itu krisis dalam keluarga kita. Kita merasa bahwa penghasilan kita, orang-orang yang kita kasih sepertinya meninggalkan kita. Saya mau katakan bahwa hal yang Tuhan ingin lakukan, yang Tuhan ingin kita lakukan pertama adalah kita melekat sama Tuhan. Ketika kita benar-benar memiliki hubungan yang kuat dengan Tuhan, itulah kekuatan kita. Setiap orang-orang yang mengalami krisis, hal yang membuat mereka tetap kuat adalah ketika mereka dekat dengan Tuhan. Ketika Daniel, ada orang-orang yang kemudian iri terhadap apa yang dilakukan oleh Daniel. Alkitab mencatat bahwa setiap hari 3 kali dia berdoa untuk datang kepada Tuhan, membangun hubungan dengan Tuhan. Bahkan ketika kita punya banyak waktu di rumah, itulah waktu yang sangat indah untuk kita bisa membangun hubungan dengan Tuhan. Karena ketika kita membangun hubungan dengan Tuhan, dikatakan bahwa Tuhan akan meluputkan. Apa yang dia luputkan? Segala hal yang buruk. Tuhan akan memberikan kita jalan keluar. Dia akan membentengi kehidupan kita. Kita tidak perlu takut dengan segala penyakit yang sehari ini menyerang dunia. Kita terus berjaga-jaga, tapi kita tidak boleh hidup di dalam ketakutan. Bahkan dikatakan di situ bahwa ada janji Tuhan ayat yang ke-15, bahwa ketika kita melekat kepada Tuhan, dikatakan bahwa Dia menyertai kita semua dalam kesesakan. Dia akan meluputkan kita dan memuliakan kita. Jadi menjadi bagian yang menarik bahwa kita dekat dengan Tuhan. Ini menjadi bagian yang kita terima. Kita terus bertumbuh. Kita menjadi orang yang kuat. Krisis yang kita alami, kondisi kesesakan yang kita alami, tidak membuat iman kita pudar. Tapi justru kita semakin beriman kepada Tuhan. Hal yang kedua, bahwa bagaimana kita bisa terus bertumbuh di dalam krisis atau di dalam badai pencobaan yang menyerang kehidupan kita. Yang kedua, bahwa bagaimana kita bisa hidup dalam iman dan pengharapan. Ada satu kisah yang saya kutip di dalam kisah Daniel pasal yang ketiga ayat yang 17 sampai 18. Dan dalam pasal yang ketiga ayat 17 sampai 18 saya bacakan.
Jika Tuhan kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala. Itu dari dalam tangan-Mu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuhanku mengetahui ya Raja bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuhanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuhanku dirikan itu. Ini kisah Sadrak, Mesak dan Abednego ketika mereka diperhadapkan dengan dapur berapian, di mana mereka diperintahkan oleh Raja Nebukadnezar bahwa ketika ada satu bunyi mereka harus sujud menyembah kepada patung tersebut. Saudara tahu kisahnya bahwa mereka bertiga menjadi anak muda yang tidak mau kompromi dengan namanya dosa. Mereka tidak mau kompromi dengan penyembahan berhala, dan singkat cerita akhirnya mereka ditangkap dan mereka dihadapkan dengan dapur perapian. Dan ada satu statement yang menarik dikatakan bahwa jika Tuhan kami sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami. Mereka memiliki iman bahwa Tuhan yang mereka sembah sangat sanggup untuk melepaskan mereka. Tuhan yang saya dan saudara sembah saat ini adalah Tuhan yang sanggup untuk melepaskan saya dan saudara daripada krisis yang kita alami. Dan kita percaya itu karena kita memiliki Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang menciptakan segalanya. Tapi bagian selanjutnya, ayat selanjutnya, bagian selanjutnya, tetapi seandainya tidak, sekali lagi ini bukan kata-kata bahwa ini dia meragukan Tuhan, bukan. Tapi disinilah terletak iman yang kuat, dia tetap bertumbuh meskipun dia dihadapkan antara hidup dan mati. Dia dihadapkan dengan suatu perapian yang menyala-nyala. Bahkan dia dihadapkan imannya dengan iman-iman, dengan orang-orang yang tidak memiliki iman pada waktu itu. Dia diperhadapkan dengan raja, bahkan rakyat Babel yang ada, bahwa mereka tidak seorang pun yang kemudian bisa membela Sadrak, Mesak dan Abednego, tapi mereka memiliki iman yang kuat, pengharapan yang kuat. Dikatakan bahwa sekali lagi, tetapi seandainya tidak. Bukan berarti Tuhan tidak bisa menolong mereka, tapi seandainya Tuhan mengizinkan mereka untuk masuk di dalam dapur perapian. Bagian selanjutnya dikatakan, hendaklah Tuhanku mengetahui ya Raja bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuhan. Iman yang seperti ini, pengharapan yang seperti ini saya rindu bahwa saya dan saudara miliki. Jangan sampai krisis yang kita alami, kita mengambil jalan pintas. Jangan sampai krisis yang kita alami, kita mulai menipu orang sana sini. Kita mulai melakukan suatu perdagangan yang tidak baik. Kita mulai merugikan orang lain. Saya percaya bahwa Tuhan sangat sanggup untuk melepaskan kita dari krisis yang kita alami. Tapi saya ingin bagian selanjutnya, seandainya Tuhan mengizinkan kita melewati dapur yang perapian menyala-nyala. Saudara tahu kisah ini? Mereka tidak tahu bahwa Tuhan kemudian membuat mereka kebal terhadap api. Tapi iman mereka itu mengalahkan api yang ada di hadapan mereka. Iman mereka mengalahkan ketakutan. Iman mereka mengalahkan situasi yang mereka alami pada waktu itu. Saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus bahwa iman yang saudara miliki itu mengalahkan krisis yang saudara alami saat ini. Iman yang saudara pelihara dalam kehidupan saudara itu membuat saudara tetap berjalan di atas air meskipun ada badai dalam kehidupan saudara. Iman yang Tuhan berikan dalam kehidupan saudara itu membuat saudara terbang meskipun ada angin badai yang menerpa kehidupan saudara. Seandainya pun waktu itu mereka Tuhan tidak selamatkan, seandainya, saya percaya bahwa mereka tahu benar bahwa ada tempat yang terbaik, yaitu di surga ketika mereka berjumpa dengan Tuhan. Ada begitu banyak orang yang mengorbankan nyawanya untuk mati bagi Kristus, karena mereka tahu bahwa segala sesuatu di dunia ini hanya sementara. Tapi kalau kita pun Tuhan izinkan untuk kita berjuang, ayo kita berjuang bersama-sama. Ayo kita bangun iman kita, ayo kita pelihara iman kita sehingga iman kita tidak mati. Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-12 dikatakan, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Ketika Tuhan mengizinkan ada suatu situasi seperti dapur perapian menyala-nyala, dan kita harus melewati itu, tidak ada pilihan untuk kita mundur. Kecuali kita kompromi dengan namanya dosa. Akankah Tuhan menemukan iman di bumi? Hal yang ketiga,
Ketika kita ingin terus bertumbuh dalam segala situasi, bahkan di dalam krisis dalam kehidupan kita. Hal yang ketiga bahwa bagaimana hidup kita dituntun oleh Tuhan. Saya menemukan ada begitu banyak orang-orang yang hari-hari ini Tuhan memelihara dengan cara yang lain. Dan sebelumnya dia berusaha dengan membuka restoran, tapi saat ini restoran ditutup sementara dan mereka akhirnya tidak boleh berjualan secara langsung. Mereka diberikan hikmat untuk berjualan online. Mereka akhirnya membuka catering dan Tuhan terus memelihara kehidupan mereka. Dan saya tahu banyak kesaksian di luar sana yang kemudian Tuhan buka jalan dengan cara yang lain. Bagaimana itu bisa terjadi? Sederhananya bahwa maukah kehidupan kita dituntun oleh Tuhan? Ada tuh kisah di dalam 1 Samuel pasal yang 30 ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-7. Sampai ayat yang ke-8 sebenarnya. Kita akan sampai baca ayat yang ke-8. Ayat yang ke-4 dikatakan, lalu menangislah Daud dan rakyatnya bersama-sama dengan dia dengan nyaring sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Dan yang kelima juga kedua, istri Daud ditawanya itu Ahinoam, perempuan Israel, Abigail bekas istri Nabal, orang Karmel itu. Ayat yang ke-6. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Istrinya sudah diculik, kerajaannya hancur, dan Daud diperhadapkan bahwa rakyat marah hendak melempari dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Saya ulangi lagi bahwa tetapi Daud menguatkan imannya, kepercayaannya kepada Tuhan. Tadi kita sudah bahas bahwa iman ini sangat penting dalam kehidupan kita. Ayat yang ke-7. Lalu Daud memberi perintah kepada Abiatar bin Ahimelek, bawalah efod itu kepadaku, maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud. Ayat yang ke-8 ini menjadi poin ketiga kita. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan. Saya ulangi lagi, bertanyalah Daud kepada Tuhan. Ketika Daud mengalami satu masa terjepit, imannya dia pelihara, dia terus berharap kepada Tuhan, dia menguatkan ketika orang menyerang dia, tapi dia tetap menjaga kepercayaannya kepada Tuhan. Kemudian ketika dia bangun imannya kepada Tuhan, dia bangun hubungannya dengan Tuhan seperti poin tadi pertama bahwa dia melekat sama Tuhan. Kemudian dia bertanya kepada Tuhan. Ketika kita mengalami krisis dalam kehidupan kita, sudahkah kita sudah minta dituntun oleh Tuhan? Tuhan berikan saya hikmat. Firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhanlah sumber hikmat, bahkan dia adalah hikmat itu sendiri. Kalau saat ini Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, apakah kita sudah bertanya sama Tuhan, Tuhan apa yang saya harus lakukan? Kalaupun Tuhan tidak berbicara secara langsung, saya percaya bahwa Tuhan kita sanggup untuk memberikan hikmat yang luar biasa. Dia akan memberikan jalan keluar yang tidak pernah kita pikirkan, dia berikan dalam kehidupan kita. Dan itulah janji Tuhan dalam kehidupan kita. Saya lanjutkan, katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Dapatkah aku susul mereka aku susul? Dan ia berfirman kepadanya, kejarlah sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan mereka. Kejarlah sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul. Siapa yang berkata ini? Tuhan sendiri. Ketika kita mengalami suatu krisis dalam kehidupan kita bertanya sama Tuhan. Jangan sampai kita melangkah tapi itu bukan menjadi maunya Tuhan. Tuhan menghendaki kita berdiam. Atau Tuhan ingin kita suruh melangkah tapi kita lebih memilih untuk berdiam. Ketika Daud memiliki kemampuan untuk mengejar mereka tapi Daud tidak gegabah. Daud bertanya kepada Tuhan, Tuhan apa yang kau harus lakukan? Dan Tuhan mengatakan kamu kejar. Dan akhirnya kalau saudara baca kisah selanjutnya mereka mengejar dan akhirnya mereka kembali dapat merebut kemenangan dan menyelamatkan orang-orang yang diculik tersebut. Saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus biar firman yang sederhana ini bisa menguatkan kita bahwa ketika kita mengalami krisis dalam kehidupan kita, biarlah kita terus melekat sama Tuhan. Biarlah kita hidup di dalam pengharapan, dalam Dia memiliki iman yang teguh. Dan yang ketiga bahwa kita hidup dalam tuntunan Tuhan. Saya tutup dengan pembacaan Yesaya pasal 40 ayat yang ke-29 sampai 31. Yesaya 40 ayat yang ke-29 sampai 31. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu dan teruna-teruna jatuh tersandung. Ayat yang ke-31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, yang menanti-nantikan Yahweh, mendapatkan kekuatan baru. Sama-sama dan saya katakan kekuatan baru. Saya dan saudara mendapatkan kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya dan berlari dan tidak menjadi lesu.
Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Firman Tuhan mengatakan bahwa kita seumpama Raja Wali. Ketika ada badai dalam kehidupan, Raja Wali itu bukan turun. Ketika ada badai yang menghampiri kehidupannya, dia justru semakin naik, semakin tinggi dan semakin tinggi. Dia hanya merentangkan sayap dan dia akan semakin tinggi. Disinilah kita benar-benar iman kita dipertaruhkan. Saya tutup dengan satu kisah tentang burung Raja Wali atau burung elang. Ketika anak burung Raja Wali itu elang ini kemudian dia memiliki anak, dia memiliki satu sarang biasanya di satu tempat yang tinggi, entah di atas pohon atau di atas tebing yang cukup tinggi, sehingga tidak ada binatang yang hendak memakan telurnya atau anaknya. Dan ketika sang induk melihat bahwa anaknya sudah cukup dewasa, sudah memiliki bulu yang cukup lengkap, dan dia tahu bahwa sebentar lagi anaknya akan terbang, apa yang dilakukan oleh seorang ibu induk itu, yaitu merusak sarangnya. Apa tujuan dari dia merusak sarangnya? Ketika sarang daripada itu dirusak, berarti ada banyak lubang, ada banyak celah yang membuat anaknya itu bisa jatuh. Dan itulah tujuan utamanya. Ketika dia melihat anak itu sudah cukup berdewasa, dia merusak sarang dan akhirnya anak itu jatuh. Nah, ketika anak itu jatuh, dia akan berusaha untuk terbang. Nah, tetapi masalahnya dia belum terbiasa untuk terbang. Dan apa yang terjadi? Dia akan jatuh. Dan ketika dia hendak untuk sampai ke darat atau ke tebing atau ke jurang dasar daripada jurang tersebut, sang induk mengambilnya lagi, membawa dia terbang tinggi dan melepaskannya lagi. Dia akan melakukan itu berulang-ulang sampai satu titik bahwa anak induk itu, anak burung itu bisa terbang sendiri. Saya percaya bahwa Tuhan punya begitu banyak cara mendidik kita untuk kita menjadi dewasa di dalam Dia. Dan kalau hari ini kita mengalami krisis dalam kehidupan kita, bukan berarti Tuhan membiarkan kita, meninggalkan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu menyertai kita. Tapi kalau Tuhan izinkan kita terjadi, Tuhan ingin kita dewasa di dalam Dia. Tuhan tidak ingin kita menjadi iman yang kanak-kanak. Tuhan tidak ingin kita sedikit-sedikit menyalahkan sekitar kita, menyalahkan kondisi yang ada, menyalahkan pasangan kita, menyalahkan pekerjaan kita, orang-orang di sekitar kita. Tuhan tidak ingin kita menyalahkan siapa-siapa. Dan Tuhan tidak ingin kita menyalahkan diri kita. Tapi Tuhan ingin kita berharap kepada Dia. Tuhan ingin kita melekat kepada Dia. Tuhan ingin kita terus memiliki iman yang terpelihara. Dan Tuhan ingin selalu kita bertanya kepada Tuhan. Tuhan, apa yang aku harus lakukan? Terima kasih. Bila kebenaran firman Tuhan yang menguatkan kita, membangkitkan iman kita. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Engkau baik, Engkau luar biasa. Kami telah dikuatkan oleh pemberitaan firman Tuhan pada saat ini. Hamba-Mu telah selesai berbicara, tapi Tuhan tidak pernah berhenti berbicara kepada kami. Dengan satu perenungan yang dalam kehidupan kami, sehingga kami dikuatkan, dibangkitkan melalui kebenaran firman Tuhan, melalui pada saat ini juga. Kau berkati Tuhan setiap jemaat-Mu. Yang susah Tuhan hiburkan, yang kuat Kau bangkitkan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang terlihat hutang piutang Tuhan berikan jalan keluar, yang mengalami kehilangan pengharapan dan iman Tuhan berikan mereka iman pengharapan yang baru. Kami percaya bahwa Tuhan yang kami sempat tidak pernah meninggalkan kami. Krisis yang terjadi saat ini membuat kami semakin sadar bahwa kami sangat memerlukan Tuhan. Kami sangat memerlukan pertolongan Tuhan. Kami sangat memerlukan berkat daripada Tuhan. Kami sangat membutuhkan kekuatan daripada Engkau ada dalam kehidupan kami. Berkati seluruh jemaat Tuhan yang menyaksikan tayangan ini. Bila mereka dikuatkan, mereka dibangkitkan, mereka tidak tawar hati, mereka tidak kecewa, mereka tidak kepedih hati, mereka tidak kehilangan pengharapan dalam kehidupan mereka. Karena kami tahu bahwa pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sungguh bersyukur Tuhan buat saat ini. Setelah kami akan menikmati perjamuan kudus-Mu, berkati kami semua. Bila roti dan anggur ini menjadi tubuh dan darah-Mu, sehingga setiap kami memakannya mendapatkan pengampunan, kelepasan daripada Tuhan. Sehingga kami tidak ada menjadi penghalang antara kami dan Tuhan kami. Kami memiliki hubungan yang indah dengan Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menyerahkan pertemuan suci ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. Berapa menit tadi itu? Mana apa itu? Kenapa? Menit berapa dia mati?
Ku tetap cinta. Ku tetap cinta. Kenapa masuk di 4 itu? Belum. Ku tetap cinta. Tahan. Ku tetap cinta. Pindah. Iya, tadi kamu belum 1-2 bar. Oh, pantasan. Oke. Mari nyanyikan pujian ini sama-sama, katakan. Ku tetap cinta. Ku tetap cinta, walau badai datang menerpa. Ku tetap cinta, ku tetap setia, ku tetap setia. Kami kan tetap setia, ku tetap setia, walau badai datang menerpa. Ku tetap setia. Sama-sama katakan, terlalu banyak, terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas lari apa yang ku miliki. Ayo persembahkan hidup kami Tuhan, ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Biar ku tetap cinta, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Sekali lagi. Biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Jemaat Tuhan bisa membaca bersama-sama dengan saya di layar yang ada di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-53 sampai yang ke-56. Jam suci yang sudah dibagi akan kita angkat dan kita akan baca bersama-sama sebagai pengakuan kita tentang tubuh dan darah Kristus. Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, yang punya hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Mari kita angkat tubuh Tuhan di atas kepala kita. Bersyukur Tuhan, bersyukur buat Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat,
memecah-mecahkannya lalu memberikan kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Mari kita makan tubuh Kristus yang terpecah-pecahkan bagi kehidupan kita semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat cawan kita dengan kelas firman Tuhan. Sesudah itu yang mengambil cawan mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Mari kita minum cawannya dengan ucapan syukur sebagai penghapusan dosa dalam kehidupan kita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mulai waktu saat teduh bersama-sama dengan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat saat ini kami sudah tinggal dalam Engkau dan Engkau dalam kami Tuhan. Engkau berkati perjamuan kudus ini Tuhan. Kami mendapatkan kelepasan dan kekuatan baru dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Pada saat ini juga kami ingin berdoa Tuhan. Seluruh sidang jemaat-Mu dimanapun mereka berada, berkati mereka. Hari ini mereka mengalami sakit Tuhan, sekali lagi sembuhkan kehidupan mereka. Bilur-bilur-Mu telah menyucikan kehidupan mereka Tuhan. Yang mengalami krisis dalam ekonomi mereka, yang kehilangan pekerjaan, Tuhan berikan mereka hikmat, berikan mereka jalan keluar, berikan mereka pekerjaan yang terbaik sehingga mereka bisa melewati fase ini dengan iman pengharapan yang lebih lagi dalam Engkau. Kami percaya pemeliharaan Tuhan sempurna dalam kehidupan kami. Engkau berkati Tuhan gereja ini, seluruh jemaat yang ada, pelayan-pelayan Tuhan yang melayani Tuhan, berkati mereka semua. Kekuatan penghiburan daripada Engkau menopang kehidupan kami, menjaga, meluputkan kami, memelihara kami. Kami percaya itu Tuhan. Berkati seluruh sidang jemaat-Mu yang memberikan persembahan, bukan yang memberikan persepuluhan. Tuhan, Engkau berkati sesuai janji kebenaran firman-Mu, Engkau akan menjauhkan segala belang penyahap yang hendak menghabisi buah anggur mereka. Tapi Engkau akan membukakan tingkap-tingkap langit, mencurahkan berkat-Mu hingga berkelimpahan. Dan mereka menikmati berkat yang daripada Engkau. Tuhan berkati usaha pekerjaan kami, ataupun yang kami tangani, Tuhan buat berhasil. Tuhan melindungi dan menjaga kehidupan kami selalu. Memberkati Tuhan sekali lagi dalam kondisi saat ini Tuhan, jemaat-Mu yang beribadah online, biarlah mereka terus bertumbuh di dalam Engkau. Dalam kondisi apapun juga Tuhan memelihara kehidupan kami semua. Kami bersyukur Tuhan, berdoa bagi bangsa Indonesia, berdoa bagi setiap lingkungan kami yang ada. Di tengah krisis penyakit yang hari ini menyerang bangsa Indonesia bahkan dunia, kami percaya semua mendatangkan kebaikan. Ada rencana Tuhan di balik semua ini yang kemudian dinyatakan di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pada akhirnya Tuhan kami akan terima berkat-Mu. Sidang jemaat yang Bapa kasih, pulanglah, lakukanlah kebenaran firman Tuhan sebagaimana Engkau dengar pada saat ini. Percayalah bahwa Tuhan yang akan menuntun Engkau, Tuhan yang memberikan Engkau kekuatan dan pengharapan di dalam Dia. Tuhan yang menjadikan Engkau kepala dan bukan ekor. Tuhan yang akan membuat Engkau berhasil dan beruntung dalam setiap apa yang Engkau kerjakan. Dan terimalah berkat, damai sejahtera dan sukacita melalui persekutuan dengan Bapa Yahweh, putranya itu Yesus Kristus dan rohnya itu ya Roh Kudus yang akan menyertai Engkau mulai daripada saat ini juga sampai Tuhan Yesus datang kali kedua. Semua yang telah berkat Tuhan sama-sama dan saya katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.